Fadilatul adab. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karim. Dan Imam Haddad sebagai anak cucunya mengajarkan kepada kita dalam kitab Risalah Al-Mu'awan ini tentang adab-adab Rasulullah, adab-adab Islam sebagai umatnya Rasulullah dalam keseharian. Namanya disebut Fadilatul Adab. Nah, malam hari ini kita melanjutkan itu, masih berbicara adab-adab Jumat. Adab Jumat ada dua. Ada adab terkait hari Jumat. Yang kedua ada adab terkait sholat Jumat. Nah, paparan kita malam hari ini adalah adab-adab terkait sholat Jumat pada lanjutan pembahasan. Halaman berapa? 131. 131. Baris ke-6 dari atas. 6 dari atas. 131. Ini kita ngaji ini bicara adab-adab terkait sholat Jumat, bukan terkait hari Jumat. Kalau terkait hari, sama ada dia sholat Jumat atau tidak, dia perlu kerjakan. Namanya disebut adab hari. Kalau ini mau kalau nggak sholat Jumat nggak usah kerjakan, karena ini mah adab terkait sholat Jumat. Dan kita ngaji malam hari ini membahas adab terkait sholat Jumat. Mana di antaranya kata Imam Haddad, wa alaika bil ukuli ilal Jumat. Lazimkan olehmu dengan ukur berangkat pagi-pagi sholat Jumat. Ukur saudara, berangkat pagi-pagi ini termasuk minas sunanil mahjurah. Apa tuh sunanil mahjurah? Ajaran Nabi yang udah banyak ditinggalin oleh umatnya. Umatnya udah banyak kagak ngerjain. Namanya disebut sunanul mahjurah. Ajaran Nabi yang umatnya udah banyak tinggalin. Mana di antara ajaran Nabi yang udah banyak enggak dipakai oleh umat? Al-bukur ilal Jum'ah, berangkat pagi-pagi sholat Jumat. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, kata Nabi, siapa orang yang berangkat Jumat pada jam pertama, maka dia dapat ganjaran seperti ngurban unta. Man roha ilal jum'ati fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Siapa orang yang berangkat Jumatnya jam pertama, maka dia dapat ganjaran ngorban unta. Jam pertama. Siapa orang yang berangkat Jumatnya pada jam kedua, maka sama dengan ngorban sapi. Ngorban sapi atau kebo sapi. Kalau jam kedua, ngorban sapi.
Siapa orang yang berangkat Jumatnya pada jam ketiga sama dengan ngorban kambing. Ngorban kambing. Siapa orang yang berangkat Jumatnya jam keempat sama dengan dia ngorban ayam. Ayam. Siapa orang yang berangkat Jumatnya jam kelima sama dengan ngorban burung peri. Burung apa? Siapa orang yang berangkat Jumatnya jam keenam sama dengan ngorban telur cicak. Apaan? Apaan? Yang jam keenam apa? Telur. Apa itu jam pertama? Jadi maknanya siapa orang berangkat sholat Jumatnya jam 7 dari rumah menuju masjid, itu namanya ngorban unta. Kalau berangkatnya jam 7. Kalau berangkatnya jam 8 sama dengan korban apa? Sapi. Kalau berangkatnya jam 9, korban apa? Kambing. Kalau berangkatnya jam 10, ayam. Kalau berangkatnya jam 11, kalau berangkatnya jam 12, perlu. Tuh begitu. Yang perlu kita pahami ngaji ini, dan kita di masjid artinya tempat yang baik. Kita kudu ngomong yang baik. Jangan ngomong yang kagak baik. Bohong juga jangan. Bohong tempatnya masjid. Yang menjadi pertanyaan, kita ganjaran apa? Tuh begini. Halo, ini dengar bukan? Dari 6 tuh, mana yang kita dapat? Ayat jam berapa? Ayat jam berapa tadi? 10. Jam 10 di Jumat. Yang benar nih, jangan bohong di masjid ini. Jangan perlu diomongin, mesti jangan baik-baik ngomongnya. Ini kita dapat apa ini? Syahid. Apaan? Allah. Tuh begitu. Udah pernah dapat unta? Belum. Sapi? Kambing? Ayam? Innalillah. Jadi yang sering dapat apa? Telur. Tuh. Ini ajaran Jumat. Ini nih ajaran yang mulai hilang, kagak diamalin ame umatnya. Kaget. Bila diamalin jadi ribut. Begitu. Ada orang mau ngamalin, dia jam 8 ke masjid dicemberutin sama merbot, lu ganti gue. Salah lagi begitu. Padahal dia pengen dapetin sapi jam 8 kan sapi ya. Jam 8 apa ya? Sapi. Iya sapi. Dikata mau ganti merbot, dikata. Ini nih pesen Nabi. Bil ukuri berangkat pagi-pagi. Begitu. Kalau Jumat, gua kan kerja repot. Kan ada kalanya libur Jumat. Enggak juga. Terus alasannya apa? Gua kan sama keluarga repot-repot mulu. Ini kan ada. Paling tidak niat dulu pengen ngamalin ajaran Nabi.
Biar kata seumur hidup sekali di Mekah aja, kalau di kampung takut malu. Dia udah di Mekah aja berangkat jam 7. Begitu. Kalau di kampung jangan sampai ke rumah. Begitu. Temannya langsung aja lihat. Oh, dia lagi domelin bibi. Salah lagi. Begitu sudah. Tubuh namanya berangkat pagi. Ini ajaran berangkat pagi-pagi Jumat. Tapi ingat, ganjaran seluruhnya ini ada aturannya. Jadi kalau jam 7 apa ya? Apa? Jam 8? Oke. Jam 9? Oke. Jam 10? Ya. Jam 11? Jam 12? Ini nih aturan ini catatannya yang harus dipahami sama kita. Catatannya khotibnya belum masuk ke masjid. Nih biar kita ngerti, khotibnya belum masuk ke masjid. Malaikat akan nyatet ganjaran setiap yang datang ke pintu masjid. Catat. Tapi catatan ini selama khotib belum masuk ke masjid. Kalau khotibnya masuk, umpama masjid kita, masjid apa namanya? As-Salam. Khotibnya datang jam 11. Khotibnya duduk di sini nih, di depan. Khotibnya udah datang gitu, maka berhenti catatan ganjaran. Udah kagak ada lagi. Kalau khotibnya udah masuk masjid. Udah masuk masjid jam 11, maka yang datang sesudah khotib masuk nih kagak ada ganjaran tadi. Burung perit telur juga kagak. Ini ganjaran bukan ganjaran sholat Jumat, bukan ganjaran berangkat. Kalau khotibnya duduk, makanya manajemen masjid itu dikasihlah ruang serbaguna, ruang sekretariat. Untuk apa? Untuk ngaso khotib. Untuk apa? Ngaso khotib. Jadi biar pengurus nggak stres. Kalau belum datang padahal khotib itu belum datang tuh ngerti. Dia ngeri orang kagak dapet ganjaran. Ganjaran apa? Ganjaran apa? Berangkat. Harus bisa bedakan nih ganjaran-ganjaran ini. Begitu. Bila khotibnya itu udah duduk, mana khotibnya datangnya jam 10 lagi. Duduk, ya wassalam. Jangan-jangan kita saban Jumat orang dapat ganjaran, duluan khotib mulu masuknya. Jangan-jangan, benar nggak? Begitu. Makanya kasih tempat dia. Lo duduk di sini, mau datang jam 9 jadi tenang pengurus juga. Datang jam 10 tenang juga tuh pengurus. Kayak begitu. Jadi biar tenang. Dan khotib juga enak, ada tempat ngasonya. Kalau khotibnya nongkrong di depan masjid, ngopi aja khotibnya, begitu. Tuh yang rumahnya dekat masjid jadi salah lagi. Kata bininya, "Bang, apaan sih cerewet banget panggil Jumat?" Oh no, khotibnya jadi dulu tuh nongkrong. Justru khotibnya nungguin dulu, betul nggak? Khotibnya nungguin kita. Dia nungguin. Khotib itu bagusnya masuk masjid itu sesudah menjelang adzan.
Cuman kalau khotibnya datangnya telat, pusar pengurus masjid itu kalau udah Jumat jantungnya udah dasar, benar nggak? Gitu. Datang ada gitu. Maka ini haruslah ada tempat buat ngaso. Dia bakal datang nih khotib nongol saat adzan kedua. Adzan kedua nih, innallaha malaikatahu. Allah malaikat apa dipanggil tuh adzan kedua. Khotib keluar tuh dari tempat istirahatnya, langsung menuju mimbar. Tuh begitu tuh aturan Jumat. Jadi di depan juga rapi, nggak ada kosong. Tiap ini bakal maju atu-atu, udah rapi. Lagi juga kotak amal nggak bakal berhenti, kan penuh orangnya, benar nggak? Rapi, nggak ada yang bakal, karena khotibnya duduk di sop awal, maju jadi imam. Kan kosong, maju lagi, belum rapi-rapi barisan. Jadi khotibnya dikasih tempat, tuh namanya manajemen masjid. Ya. Untuk apa ini? Ini mikirin ganjaran. Begitu. Jangan-jangan kita baru memberi telur juga kagak, jangan-jangan. Mana khotibnya ada duduk, tuh khotib duduk di depan. Ya khotibnya kurang paham. Kasih tempat. Pak Khotib, sono kasih tempatnya. Sini duduk, sini. Memberi kesempatan kepada jamaah yang datangnya telat, biar kata telur cicak masih ada. Begitu. Paham kan? Ini harus kita mengerti aturan Jumat. Ini Pak berangkat. Kalau khotibnya duduk jam 11, wah wassalam. Begitu wassalam, repot. Di kita kendala. Di kita. Jadi ribet. Terus jam 11 duduk, mana kita datangnya tanggal 12. Ya nggak dapat. Bukunya udah tutup. Buku catatan apa? Ganjaran apa? Tuh begitu. Jangan sabar Jumat kita telur juga kagak. Duluan khotib, benar nggak? Begitu. Ini aturan. Ini diantara ajaran Nabi yang mulai hilang. Artinya mulai kagak diamalin. Ada yang rada bagusan pas sudah ngaji, datang cakep tanggal 11. Datangnya cakep tanggal 11 Jumat. Jarang-jarang kayak dia nih. Cuman duduknya dekat pintu. Mana orangnya ngaji juga lagi malam ini. Bener nggak? Yang mana nih orangnya? Tuh begitu ditanya mau ngapain, duduk dekat pintu. Biar pulangnya cepet. Lu kagak pikirin sholat lu diterima apa kagak, Allah. Pikirin dulu sholat biar diterima, gampang pulang mah. Yang penting sholat kita ini diterima dulu. Itu mendatangnya duluan, barisnya dekat pintu dulu. Udah mikirin pulang, orang sholat aja dulu. Entar lu udah salah pulang, baru bisa man. Gitu. Mau ngapain? Pengen buru-buru keluar dari rumah Allah. Enggak ada nyamannya, ada apa? Tuh begitu. Di depan, begitu, di depan. Ini Jumat. Jumat. Di samping datang pagi-pagi, sudah tuh tahu tuh ya urutan ganjaran tuh ya. Jadi jam pertama tuh jam berapa? Jam 7, sebab jam 00 jam 6. Gitu dalam jam 00 tuh jam 6. Begitu. Sebetulnya kayak gitu tuh udah ditulis jam katanya 12.10. Begitu. Batasnya 24 enggak. Jadi 00 tuh jam 6. Tadi jam pertama tuh jam 7. Gitu. Udah paham tuh ya?
Nomor dua, sunat kita upayakan duduknya dekat mimbar. Itu paling gedenya ganjaran, depan mimbar. Makin di depan makin gede, masuk surganya duluan. Maka kita orang ini kagak nemu. Kalau ditanya nih yang ngaji aja, jangan yang kagak ngaji, kan repot juga harus keluar nanti keluar rumah ya. Yang ngaji aja ini kita mau tanya. Kira-kira yang ngaji nih masuk surganya pengennya duluan atau belakangan? Duluan. Tapi kalau baris Jumat pengennya di belakang apa di depan? Yang bener nih, depan apa belakang? Di belakang. Orang bagaimana? Namanya di belakang. Kalau di belakang berarti masuk surganya belakang. Begitu. Depan enggak apa. Dekat mimbar paling gede ganjar. Dekat mimbar. Bagus. Makin dekat mimbar makin gede ganjar. Kita lihat nih Jumat besok ini Selasa nih. Siapa ini Muhammad, kalau kagak bisa training ngaji nih. Kagak dengar juga ini. Nanti kita lihat ini besok Jumat ini. Ya salah benar enggak? Begitu. Yang ketiga, kalaulah kita Jumat, kita kudu dengerin khutbah, dengerin, perhatikan tuh khutbah tuh nasihatnya apa. Ini penting. Itu mah Jumatan ngomel-ngomel. Habis Jumat, emang ini gua salah masjid. Ini kayaknya kagak bener, ini masjid kagak bener. Emang apa? Khutbah sekali, bukan sekali dulunya tidur. Bener nggak? Tidur. Kata teman kita, tidur yang paling nikmat saat khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Tuh siapa yang bilang setuju? Tuh begitu. Nggak bener ini. Dengerin tuh khutbah tuh, nasihat-nasihatnya perhatikan. Rukunnya khutbah pertama ada alhamdulillah, ada sholawat enggak, ada wasiat takwa enggak, ada ayat Quran enggak. Khutbah keduanya ada alhamdulillah, ada sholawat enggak, ada wasiat takwa enggak, ada doa buat kaum mukminin berbahasa Arab enggak. Begitu. Ini pokok. Dengerin. Perhatikan. Jangan pikir, jangan. Kalau khotib lagi khutbah pikir, ini namanya enggak paham agama. Maka saya sering kalau ngaji itu, kan ada yang ngaji pakai tasbih muter-muter. Pasti saya tuding-tuding karena salah beragama. Hati orang itu satu. Kalau dia pikir silakan. Minggir, jangan di depan. Kalau dia ngaji. Enggak bisa dapat kedengeran dia, tapi tidak bakal mendengarkan. Dia tinggal pilih mau mendengarkan mana, ngaji, apa mau zikirnya. Pilih. Begitu, mau zikirnya minggir, biar Anda fokus sama zikir. Begitu. Maka sering saya kalau kawan-kawan ada ngaji, pakai tasbih, saya sering begitu. Kenapa? Salah dalam beragamanya, salah. Hati orang satu. Jadi beda antara kedengaran dengan mendengarkan. Kalau kedengaran, syaratnya kupingnya jangan butek.
itu kedengeran, ngomongnya kenceng, jaraknya jangan jauh, itu kedengeran. Tapi mendengarkan, bukan pakai ini doang, hatinya siap untuk menerima nasihat yang disampaikan oleh khotib. Kalau pengajian, yang ada di pengajian itu begitu. Sebab nggak bisa. Karena itu mohon maaf, ini adab di agama dan ini tolong dijalani sama saudara. Di sekalian lagi ngomongin Jumat, saya ngomong kemana-mana ya, agar supaya dapat banyak ilmu. Saudara, kalau ini nanti nih ada apa ya, tahlilan, kan suka tahlilan tuh, tahlilan. Ini ada yang ceramah, itu kue jangan dibagikan, begitu. Jangan. Kalau mau dibagikan sebelum ceramah itu break dulu, break. Acara diistirahatkan 15 menit. Bagi kue, wah, bagi. Begitu. Udah dibagi, dah silakan tuh yang ceramah tuh ceramah. Kalau kita orang ada penceramah, gue dibagi, orang gak fokus, mutiara bakal terbuang, nggak boleh. Maka TV itu ada iklan, kapan film, begitu. Nggak boleh dicampur, film juga iklan juga nggak ada. Kalau mau iklan aja, silakan gue dibagi, anggap deh iklan namanya. Gitu. Kenapa? Bakal nggak fokus. Jangan kita ada Islam, saudara ngadain acara di rumah. Kalau mau bagi kue, gitu, silakan bagi dulu kue, bagi. Habis itu baru si penceramah suruh ngomong. Makanya saya sering tuh kadang ngaji tuh, jangan bagi-bagi aku atau saya tegur. Itu mengganggu, dalam agamanya salah. Jadi saudara ini nggak bakal pernah belajar ngelihat yang ngasih minuman, apalagi saudara kelewat. Dan gua kelihatan yang dasar dia mau sentimen. Wah aja, jadi kagak bakalan macem-macem. Itu mengganggu. Kalau mau bagi dulu begitu. Ini ada agama, makanya ngaji itu nggak boleh begitu. Orang lewat itu bakal mengganggu fokusnya. Gitu. Ini kita mau datang kiai, begitu. Tuh orang mau ngelihat itu kiai. Ini yang ngomong suruh berhenti dulu karena buang-buang mutiara dia. Salah dalam agamanya. Suruh diam kalau ada yang lewat diam. Saya sering begitu dalam itu karena aturan Islamnya begitu. Ini ada kue dibagi, nanti saya diam. Kenapa saya diam? Biar itu kelar dulu supaya tertib agamanya. Kalau terus nggak bisa. Kalau saya terus itunya berdiam itu. Karena hati orang satu. Allah tidak letakkan pikiran sama orang dua, tidak bisa. Satu. Dan itu bakal jadi repot. Nah, Jumat begitu kita disuruh dengerin khutbah, maka tidak ada aktivitas. Zikir pun jangan. Padahal zikir bagus nggak zikir? Bagus, bukan tempat. Itu lagi zikir, apalagi kue. Zikir jangan. Fikir, tafakur jangan. Muter-muter tasbih jangan. Apalagi kalau ngobrol. Tuh mau ngobrol aja. Mana khotib lagi ikut tuh main game aja. Loh, ngapain main game? Kan yang nggak boleh ngomong tadi itu pengurus bilang. Bila khotib udah naik mimbar jangan ngomong. Saya kan agak ngomong main game. Iya sama. Ini yang kayak begini kagak paham. Yang kayak begini main game aja. Begitu. Jangan. Ini bakal sia-sia. Bakal kurang pas. Bahkan di daerah Jakarta Selatan sudah mulai bagus kalau Jumat. Bahkan Jumat itu di beberapa masjid kotak amal aja nggak ada. Kotak amal tuh nggak ada orang yang jalan. Malah ada kebanyakan saudara. Jadi sebelum khotib tuh naik mimbar nih, pengurus masjid saya temukan itu beberapa masjid banyak di selatan. Kata si pengurusnya, sebelum khotib naik mimbar, kita memberi kesempatan kepada kaum muslimin yang mau beramal di hari Jumat ini melalui masjid yang kita cintai, diiringi dengan
dengan bacaan sholawat. Ya baca sholawat, ada yang sholawat badar, saya dengar ada sholawat bumi, macam-macam ada sholawatnya. Orang muter aja. Kayaknya sudah dia latihan, gladi kotor, berapa kali sholawat nih untuk berhenti. Dan batas mana ngatur orang? Kalau orang itu enak pengurus masjid. Kalau temannya tidur kakinya gerak-gerak, itu kakinya bangun. Orang begitu. Ada saya temukan. Gitu banyak sekali. Yang dekat sini aja kayak anidom kalau begitu. Begitu banyak saya temuin. Banyak lah dia latih. Berlama baru saya temuin. Orang muter aja. Dan itu dapatnya banyak kan. Orang muter aja. Maksudnya apa? Biar saat khutbah enggak ada aktivitas. Tujuannya begitu. Tujuannya begitu. Mana masih tinggal pakai karet lagi. Mungkin karena corona kali ya. Karetnya berisik banget itu. Begitu. Jadi orang yang tidur aja kaget. Begitu. Jadi biar tenang. Berarti ada kayak begitu. Saking enggak maunya ada gangguan sampai kotak amal pun enggak mau. Artinya bukan gak kita ya. Sebelum itu orang sampai baca sholat, ada sholat baca, saya dengerin ada sholat bumi, ada macam-macam yang dia baca. Ada sholawat naria, saya kalau udah presiden kayak begitu. Intinya agar supaya saat khutbah rapi, sudah siap untuk mendengar. Intinya sampai kayak begitu. Jangan sampai itu main game aja, main game. Jangan. Kalau di rumah begitu. Ini harus dijaga. Jangan berbuat sia-sia. Jangan. Ini kita harus dijaga betul. Nah, kemudian pahami oleh kita semua nasihat yang disampaikan khotib itu lagi ngomongin kita. Nasihat yang disampaikan khotib itu lagi ngomongin kita, bahwa kita pribadilah yang diomongin. Maka khotib itu jangan ngomong kemana-mana kalau Jumat, supaya terarah dan terukur, bukan berbicara aktualnya. Tapi sebagai khotib yang baik, perhatikan masyarakat kita ini kalau diajak hadir majelis taklim kurang mau. Benar nggak? Kurang mau. Antara pengajian tuh sama tahlilan, ramian mana? Tahlilan. Malam ketiga tahlilan rame nggak? Ketujuh? Apalagi. Nah, ini kapan dia suruh ngajinya nih orang-orang ini? Saat khutbah. Maka khutbah itu isinya nasihatin mereka. Kalau mereka ini mau tidak mau bakal denger. Yang ngaji nggak mau, sekarang aja ngaji. Udah jangan ngomongin politik sana, politik sini. Bukan politik itu nggak bagus, itu ada bagiannya kan? Ada bagiannya. Yang ngomongin yang nggak, juga kagak ngerti dah. Buat dia beli bensin itu selalu bayarnya cash, apa rugi mulu. Kedua bayar juga, ada kayak begini. Listrik pun nggak pernah nunggak, bayar dulu. Ngapain rugi juga itu perusahaan itu ya. Begitu. Udah yang itu urusan bagian pakar politik dah. Kita mau nggak usah ngomongin kayak begitu. Ini nasihatin orang biar dekat dengan Allah, biar dia hormat sama orang tua, biar dekat dengan Rasulullah. Pakai poin aja, nasihatin begitu orang. Ini penting supaya apa? Karena orang yang nggak mau ngaji, Jumat itulah ajang ngaji, suka atau tidak suka. Walaupun pakai dia nunduk-nunduk, dengar juga kupingnya, masuk. Walaupun nggak niat mendengar, begitu. Maka beberapa khotib itu sampai senyum-senyum. Melihat jamaah itu ngangguk-ngangguk, kata khotib, paham kayaknya. Jamaah ini paham kayaknya sama nasihat saya. Tandanya ngangguk-ngangguk. Begitu. Kata khotib, paham.
Begitu. Sampai itu khotib sambil khutbah, dilihat lagi ada yang netes, terharu sama ceramah saya, terharu. Dilihat lagi bukan daripada mata, dari mulut, ngeces. Namanya apa? Iya, ngeces. Gila, baik. Dengar begitu, dengar begitu. Makanya hubungannya nih, lanjutannya speaker dalam itu harus bagus. Jangan nggak bagus. Saya sering protes kalau di pengajian itu. Mungkin kalau orang yang rewel diantaranya saya. Ada masjid cakep, 5 kilo suaranya, speaker luarnya 5 kilo kedengeran, begitu. Tapi suara speaker dalamnya jelek, enggak kedengeran saat khutbah. Ini namanya keliru. Justru yang dinasehatin ini yang di dalam. Itu ada kejadian begini. Itu suami pulang Jumat, kata bininya, subhanallah, tadi khotib itu siapa? Kata bini, khotib itu siapa? Lo sholat apa kagak? Ini kata si bininya. Kata lakinya balik lagi, emang apa? Nasihatnya cakep banget itu nasihat. Begitu. Siapa khotib? Lu sholat apa kagak? Gua tidur. Lu ngapa tidur? Speakernya gresek-gresek tuh. Jadi nyalain speaker. Kalau speakernya mohon maaf, dangdutan. Pernah nggak ada orang yang di dangdutan tuh tidur? Ada nggak? Kenapa? Bagus speakernya. Begitu. Bener nggak? Jangan aktif speakernya, nggak bagus. Saya tuh paling protes, speaker luar ini bagus, cakep buat adzan, tapi buat khutbah speaker dalam. Jangan speaker luar khutbah. Ini ada aturannya. Adzan pertama speaker luar, adzan kedua aja speaker dalam nih. Begitu, tapi nggak apa-apa speaker luar 2 kali, tapi khutbah speaker dalam. Terus apa gitu? Sholawat ya speaker dalam, wiridan Nabi sholat speaker dalam, sholatnya speaker dalam. Jangan sampai yang di rumah paham, yang berangkat ini kagak ngerti semuanya. Gitu. Gara-gara speakernya nggak bagus. Perhatikan yang sholat Jumat ini, biar dia dengar. Kalau speakernya nyari, mau merem juga kagak bisa. Begitu. Contohnya di dangdutan, kagak bisa karena dum-dumnya itu kayak begitu. Maka nggak ada yang tidur. Ada speaker ini perlu yang bagus, speaker bagus. Kedengeran, kalau kedengeran enggak ngantuk, enggak begitu. Kayak ngaji, saya bersyukur sama Masjid As-Salam ini ngaji pakai kursi. Ini buat apa? Ada ngaji. Jadi kalau kawan kita ngantuk kan kelihatan. Benar nggak saudara? Nah kalau duduk agak kelihatan yang di belakang. Tuh, begitu. Kalau ini kelihatan, jadi enak ngaji. Begitu. Ada ilmu aja yang biasanya tidak. Itu diatur oleh Islam. Jadi kita harus tahu bahwa kita yang dinasihati oleh khotib bukan tangan kita. Daripada kita ngomongin penguasa, lah penguasanya kagak denger, orang kagak ada, semua yang sholat karyawan semuanya. Dia aja bagaimana jadi karyawan yang baik, karyawan yang bersyukur. Jadi penasihat, namanya pencerahan. Bagi orang yang gak demen ngaji dapat ilmu tuh dari situ, gitu. Dari situ. Karena nerangin fikih tidak bisa dalam khutbah, karena panjang, khutbah bentar. Nasihat secuil yang gampang dia cerna, biar dia paham. Ini yang paling penting dalam khutbah. Pahami nasihat itu untuk kita, nasihat untuk kita. Jadi sehingga kita masuk.
Jangan kayak ngaji begini nih yang kita komentar teman kita berangkat, itu mau berangkat siang-siang, lu aja kita aja kagak. Jadi kita dulu yang ngomong. Jadi biar ilmu itu masuk sama diri kita. Ini juga diatur. Anda bisa, Anda nggak bisa, begitu, nggak bisa. Saya kalau mau itu seringkali bagi-bagi duit kalau ceramah maulid. Kenapa? Di depan saya bocah-bocah, ini lari-lari mulu mengganggu. Bagi duit saya pakai tanya jawab, anaknya Nabi berapa, untuk apa? Untuk diam-diam. Karena nasihat nggak bakalan masuk sama yang lain, apalagi dari kanan dari kiri. Orang bakal ngelihat itu siapa. Tuh kagak dengerin nasihat, dilihatin bocah. Ini mengganggu, maka saya sering begitu. Apalagi kayak sekarang Muharram, santunan yatim. Bisa dicek saya jarang ceramah tentang betapa pilunya jadi yatim. Jarang. Kenapa jarang? Repot. Yang di depan kita anak yatim, yang di depan kita. Kalau saya ngomongin nggak enak, nggak punya bapak, dia nangis, saya dosa. Begitu. Anak yatim ini bagi dulu, udah dibagi, suruh pulang. Ini yang dewasa-dewasa nih, kita nasihatin yang kaya-kaya, biar berbuat kayak begini nih, begitu. Ini repot nasihatin, ngomongin aduh. Nggak ada bapak tuh nggak enak, nangis dia ingat bapaknya. Nah kita nangisin yatim, kan repot, begitu, repot. Jadi nggak bisa, pada niat kita supaya orang yang dewasa ini perhatian sama yatim. Orangnya ada dia nangis, kendala. Jadi harus kita muqtadul hal dan muqtadul maqal, berbicara. Ini diri supaya bisa dipaham. Begitu. Biar kita mengerti aturan-aturan yang ada. Begitu, supaya jelas ada. Karena itu kata Imam Haddad, wastasyair fi nafsika annaka maqsudun bi jami'i ma tasma'u minal waqti wal wasiyah. Anggapin oleh dirimu, perasaanmu adalah yang lagi diomongin dari nasihat khotib Jumat itu. Khotib Jumat. Maka khotib itu yang selaras. Dan jangan terkagum-kagum dulu. Ada bocah nangis waktu dia khutbah, dia ini bocah ini paham sama khutbah saya, tandanya nangis. Sampai sama khotib dikasih jajan, habis Jumat kasih bakso, diajak ngobrol. Tong, umur lu berapa? 8 tahun. Cakep amat tuh 8 tahun. Bisa itu, bisa apa Pak Haji? Lo tadi nangis kamu khutbah, kamu paham yang saya omongin? Kagak. Ngapa nangis? Ingat saya punya kambing hilang, jenggotnya percis kayak jenggotnya Pak Haji. Dia nangis tuh belum tentu dia terharu, belum tentu. Jadi jangan kagum dulu. Ketika ada orang nangis, lihat dulu, dia ingat ambenya hilang, jenggotnya percis putihnya. Apa jenggot khotib, jadi dia sedih. Bukan karena materi khutbahnya agak paham. Kata dia khotib, innalillahi, gua udah bebas lagi. Begitu. Jadi kita kudu paham. Jadi setiap ada nasihat, yakini kita yang dinasehati, kita yang dinasehati. Gitu. Agar supaya apa? Supaya ilmu masuk ke dalam hati kita. Apa yang diomongin oleh khotib Jumat itu. Ini di antara adab-adab Jumat. Adab-adab
Begitu. Ini penting adab-adab ini supaya kita jaga betul. Lalu apa adab sesudah sholat Jumat? Kayaknya nggak usah ini dah, ya kan? Nanti aja sesudah sholat Jumat ngapain muslim? Apa yang diatur oleh Nabi? Nanti Imam Haddad ajarin wiridnya apa, zikirnya apa. Ini nanti ada. Ala kulli hal muslim harus jalanin pelan-pelan adab-adab agama terkait dengan sholat Jumat. Adapun adab terkait dengan hari pertemuan sebelumnya dijelaskan, suruh baca kahfi, banyakin baca sholawat, bersedekah di hari Jumat. Itu adab-adab hari Jumat, bukan adab-adab sholat Jumat. Jadi berbeda, dan masih ada aturan-aturan adab-adab sesudah kita sholat Jumat. Nanti bakal diatur oleh yai kita pada pertemuan mendatang. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Allah. Bila tidak ada, kita doa saja. Kita baca Fatihah, duduk-duduk kita di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita limpahan barokah, umur kita barokah, rezeki kita barokah, usaha kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita pada tinggi derajatnya, yang di sekolah dapat memahami pelajaran-pelajaran, yang sudah bekerja mendapatkan pekerjaan yang barakah. Allah tutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin.